Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri. Perkenalkan, nama saya Teri. Perkenalkan, nama saya Dewa Roji. Berdirinya kami di sini akan menjelaskan karakteristik dan dinamika perairan laut. Dinamika perairan laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang mengenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Laut dimanfaatkan manusia sebagai alat mata pencarian penduduk sekitar sebagai nelayan. Laut memiliki kadar garam rata-rata 3,5%, artinya dalam 1 liter 1000 mili air laut terdapat 35 gram garam. Jenis-jenis laut menurut proses terjadinya. Laut regresi. Laut regresi adalah laut yang menyempit pada waktu zaman es karena terjadi penurunan permukaan laut. Laut transgrensi. Laut transgrensi adalah laut yang terjadi karena genangan air laut terhadap daratan yang disebabkan kenaikan permukaan air laut setinggi lebih kurang 7 m ketika berakhir zaman es. Laut ingrensi. Laut ingrensi adalah laut yang terjadi karena dasar laut mengalami gerakan menurun dalam berupa peluang laut atau lubuk laut. Jenis-jenis laut menurut letaknya. Laut tepi subocean. Laut tepi adalah laut yang letaknya di tepi benua dan terpisah dengan lautan oleh daratan pulau. Laut pertengahan middle sea. Laut pertengahan adalah laut yang terletak di antara benua. Laut pedalaman inland sea. Laut pedalaman adalah laut yang terletak di tengah-tengah benua atau daratan. Jenis-jenis laut menurut kedalamannya. Zona abisal, wilayah laut setengah dalam, kedalamannya antara 2000 m sampai dengan 5000 m. Zona hadal, wilayah laut yang paling dalam, kedalamannya lebih dari 5000 m. Zona nertik, laut dangkal, kedalamannya mencapai 200 m. Zona medial, wilayah laut dalam, kedalamannya antara 200 m sampai dengan 2000 m. Relief dasar laut. Di bawah laut dan samudra terdapat dataran yang luas, lembah yang dalam, bukit yang landai, gunung api besar, patung yang sangat dalam, dan punggung samudra. Bagian paling dangkal dari samudra adalah paparan benua yang lereng daratannya sedikit demi sedikit menurun ke dalam air. Dasar samudra yang dalam terletak di luar paparan benua disebut dataran abisal. Di sini rata-rata kedalamannya adalah 4 km. Keadaan fisik air laut. A. Susunan kimiawi dan salinitas air laut. Air laut rasanya asin dan kepahit-pahitan. Hal ini disebabkan air laut mengandung garam-garaman. Susunan garam-garaman air laut adalah seperti ini. Misalnya, rata-rata kadar garam air laut 3,5%. Artinya setiap 1 kg air laut mengandung garam 35 gram. Menurut perkiraan, volume air laut adalah 1.500.000. Maka volume garam padatnya adalah 20.000 km. Setiap tahun kadar garam air laut terus bertambah karena sungai-sungai di seluruh dunia setiap tahunnya mengangkut garam sebanyak 4.000 ton. A. Kadar garam air laut tidak sama di setiap daerah. Ini bergantung pada faktor-faktor berikut. 1. Besar kecilnya penguapan. 2. Banyak sedikitnya curah hujan. 3. Banyak sedikit air tawar dari sungai yang masuk. 4. Banyak sedikit cairan es yang masuk ke dalam laut. 5. Arus laut. Yang B. Suhu atau temperatur air laut. Suhu air laut adalah suatu faktor yang penting bagi kehidupan organisme. Suhu air di laut di permukaan bumi menunjukkan beberapa perbedaan. Misalnya, Samudra Atlantik rata-rata 16,9 derajat Celcius. Samudra Hindia rata-rata 17,0 derajat Celcius. Samudra Pasifik rata-rata 91 Celcius. Rata-rata suhu air laut di dunia 17,4 Celcius. Warna air laut. Warna air laut bergantung pada beberapa faktor bergantung pada zat larutan organisme, contoh laut merah. Bergantung pada warna dasar laut, contoh laut hitam.
Arus laut adalah gerakan air laut yang mempunyai peredaran tetap dan tidak tetap. Air laut juga memiliki beberapa manfaat. 1. Untuk para nelayan berpergian dan pulang kembali. 2. Peredaran sirkulasi air. Yang 3. Sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kedua, gelombang laut. Gelombang adalah salah satu fenomena gerakan turun naik molekul-molekul air laut yang membentuk puncak dan lembah yang ditimbulkan oleh angin. Gelombang dibedakan menjadi 4, yaitu gelombang osilasi, yang kedua gelombang transilasi, 3 swes, yang keempat backswes. Pasang surut. Pasang surut dan pasang naik air laut adalah naik dan turunnya air laut secara beraturan atau periodik. Ada 2 macam pasang dan surut air laut, yaitu pasang purnama dan pasang perdani. Perairan wilayah. Perairan suatu wilayah diukur dengan 3 macam cara, yaitu berdasarkan batas teritorial, batasan landasan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif Z. Batas teritorial adalah batasan ditarik dari sebuah garis dengan jarak 12 mil ke arah lautan bebas. Kedua, batasan landas kontinen adalah dasar lautan jika dilihat dari benua atau kontinen. Ketiga, batas zona ekonomi eksklusif adalah batas dengan jarak 200 mil dari garis dasar ke arah lautan bebas.